Halo adik-adik semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri sederhana. Jadi setelah sebelumnya kita telah belajar mengenai turunan untuk fungsi aljabar, sekarang kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri sederhana dulu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fungsi trigonometri sederhana? Jadi fungsi trigonometri sederhana itu maknanya adalah fungsi trigonometri yang mana dia hanya melibatkan variabel yang terlibat itu hanya X saja, jadi tidak ada pengembangan dari X. Contohnya seperti ini. Anda tahu kan yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Berarti kan bisa sinus, atau mungkin bisa kosinus, dan juga tangen ya. Atau mungkin kalau misalkan Anda kenal kosekan, ataupun sekan, dan seterusnya ya. Ini bukan tangan, tapi harusnya tangen, mohon maaf ya. Tangen gitu. Nah, sip. Nah, ini namanya fungsi trigonometri. Jadi setiap fungsi yang memuat sinus, bentuk kosinus atau tangen itu termasuk fungsi trigonometri. Lah, apa yang dimaksud dengan fungsi trigonometri sederhana? Yaitu adalah fungsi trigonometri di mana yang di belakangnya sinus, belakangnya kosinus, belakangnya tangen itu hanya cuma sekedar X saja. Misalkan Y sama dengan sinus X. Atau Y sama dengan kosinus X, atau Y sama dengan tangen X saja. Nah, ini namanya fungsi trigonometri sederhana. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan 2 kosinus X, dia sederhana atau bukan? Dia sederhana. Misalkan saya punya Y sama dengan 3 sinus X, sederhana atau bukan? Dia sederhana gitu. Jadi ini termasuk fungsi trigonometri sederhana. Asal yang di belakangnya sinus itu tuh hanya sekedar X saja. Tidak ada 2X, tidak ada 4X, atau mungkin tidak ada 3X plus 1, 3X plus P, seperti itu. Itu kalau sudah seperti itu, dia bukan lagi fungsi trigonometri sederhana. Jadi misalkan Y sama dengan sinus 2X plus P misalkan. Ini sederhana atau bukan? Ini bukan fungsi trigonometri sederhana. Paham ya? Nah, pada bagian video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri sederhana. Oke. Oke. Untuk mengenai turunan fungsi trigonometri sederhana, mungkin guru Anda sudah menjelaskan bahwa menggunakan definisi turunan ya, pakai limit-limit itu, nanti ketahuan bahwa jika fungsinya itu Y sama dengan sinus X, maka turunannya itu sama aja dengan kosinus X. Jika fungsinya itu Y sama dengan cos X, maka turunannya nanti sama aja negatif sin X. Kemudian jika turunannya itu Y sama dengan tangen X, maka turunannya nanti sama aja dengan sekan kuadrat X. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang misalkan kita akan melanjutkan kalau misalkan fungsi trigonometri sederhana itu dijumlahkan atau dikurangkan dengan fungsi trigonometri sederhana juga atau mungkin fungsi aljabar yang lain. Misalkan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Misalkan kita punya fungsinya itu Y sama dengan 2 sinus X ditambah 3 kosinus X. Turunannya fungsi ini berapa? Ya berarti tinggal sinus X kita turunkan, itu berarti tadi hasilnya adalah cos X. Konstanta, mohon maaf, koefisien 2 di sini itu mengikuti aja ya, jadi tinggal mengikuti aja. Terus tadi kalau cos X kita turunkan, itu hasilnya kan negatif sin X kan, kita kalikan dengan 3 di depan, berarti hasilnya adalah negatif 3 sinus X. Itu. Kemudian misalkan kita punya rumus fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah
setengah sinus X, berarti turunannya berapa? Ya tinggal turunannya X kuadrat ditambah turunannya setengah sinus X. Turunannya X kuadrat berapa? 2X. Masih ingat ya? Ditambah turunannya setengah sinus X. Sinus X turunannya apa? Kosinus X tetap positif, nggak berubah tanda. Setengahnya ikut aja, dikalikan kosinus X. Berarti ini turunan dari fungsi Y yang ini. Satu lagi contohnya sebelum kita akhiri video ini. Misalkan saya punya fungsi Y, itu sama aja, misalkan 2 tangen X ditambah setengah X pangkat 3. Berarti turunannya berapa? Tangan X diturunkan, tadi hasilnya sekan kuadrat X, berarti dan tetap positif, jadi kan tidak mengubah tanda, berarti ini jadi 2 sekan kuadrat X, ditambah turunannya setengah X pangkat 3, berarti jadi 3/2 X pangkat 2. Anda masih ingat kan bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar? Nah, itu turunan fungsi trigonometri sederhana berupa yang ada penjumlahannya ataupun mungkin ada pengalinya dengan skalar, sama aja sih. Saya harap Anda dapat paham, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.